Sebelum mulai, pastiin tonton sampai akhir ya. Karena di akhir video, NDW Lovers ngadain giveaway 2 voucher Google Play setiap minggu. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto chapter 50 masih cukup lama memang. Nah, kali ini bahasannya mau menjawab pertanyaan teman-teman. Dan memang kebetulan pertanyaan itu juga jadi pertanyaan pribadi saya. Tentang Zetsu Hitam dan Karma. Apakah Zetsu Hitam adalah perwujudan karma dari Kaguya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kita tahu jika klan Otsutsuki adalah klan dari planet lain yang bisa dikatakan berumur sangat panjang dan tergolong hampir abadi. Hampir abadi di sini karena mereka memiliki berbagai cara untuk terus hidup. Ada beberapa opsi yang dimiliki Otsutsuki untuk terus hidup. Opsi pertama, Otsutsuki memang tidak bisa menghasilkan cakra, tapi dia bisa bertahan hidup dengan mengambil cakra, baik itu dari makhluk hidup, berupa ninjutsu, ataupun serangan elemental berbasis cakra. Otsutsuki juga bisa menyerap langsung dari biju atau jubi, atau mengonsumsi buah cakra. Tapi, bahkan para Otsutsuki pun tidak selamanya hidup di kondisi ideal. Di satu kondisi tertentu, Otsutsuki itu memang bisa dikalahkan dan bisa mati. Tapi, masih ada cara untuk tetap hidup, yaitu adalah dengan menciptakan segel karma dan memberikannya kepada makhluk hidup lain. Cara inilah yang dilakukan oleh para Otsutsuki untuk memberikan kesempatan kedua mereka hidup. Karma ini pun hebatnya sampai saat ini belum diketahui cara menghilangkannya. Sekali menempel, selama Otsutsuki itu belum bangkit di tubuh lain, maka segel itu akan terus ada dan terus mengekstraksi data diri Otsutsuki itu di tubuh inangnya. Karma ini bersifat seperti layaknya aplikasi WinZip atau WinRAR, di mana karma berisi hasil kompresi data diri Otsutsuki. Semakin hari, karma itu akan terus mendekompresi data diri Otsutsuki itu ke dalam tubuh inangnya. Jika sudah terkompresi semua, maka Otsutsuki itu akan bangkit dengan mengambil alih tubuh inangnya secara seutuhnya. Dan pada akhirnya, dia akan seperti sedia kala lagi. Nah, ada satu lagi cara, tapi sejauh ini baru diperlihatkan oleh Kaguya. Kaguya menciptakan Zetsu Hitam, makhluk android berwarna hitam dan memiliki pikiran seperti halnya manusia. Memang belum dikonfirmasi, tapi saya berteori jika teknik Kaguya ini adalah teknik bertahan hidup yang merupakan alternatif selain karma. Kenapa saya berteori seperti itu? Mari kita sama-sama pikirkan. Jika karma itu akan bisa diciptakan ketika Otsutsuki sudah benar-benar diambang kematian. Memang karma bisa diciptakan juga ketika Otsutsuki itu masih hidup, seperti ketika Jigen, yang merupakan tubuh dari Ishiki Otsutsuki, mentransfer karma ke Kawaki. Harusnya, Kaguya juga bisa melakukan cara itu ketika dia akan disegel oleh Hagoromo dan Hamura. Tapi, sepertinya Kaguya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan karma, karena mungkin saat itu mereka bertarung dari jarak jauh, dan yang kedua, Kaguya sedang dalam keadaan akan disegel dan bukannya dibunuh, sehingga pada dasarnya Kaguya masih hidup. Amado pernah berkata bahwa jika Otsutsuki itu memiliki mekanisme pencegahan duplikasi, sehingga tetap hanya ada satu Otsutsuki yang bangkit. Mungkin itu jadi alasan mengapa Kaguya tidak menciptakan karma, tapi dia menggunakan alternatif lain. Dan Zetsu Hitam itulah jawabannya. Makhluk buatan itulah yang diisi keinginan atau rencana besar Otsutsuki Kaguya. Zetsu pada dasarnya adalah jenis makhluk hidup yang memiliki akal pikiran, tapi tanpa kebutuhan akan nutrisi dan keinginan untuk memiliki kemauan atau nafsu diri sendiri. Jadi dia lebih mirip robot, di mana yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya untuk bisa membangkitkan Kaguya. Layaknya karma, Zetsu Hitam juga berisi sebagian DNA Otsutsuki yang nantinya akan dilepaskan ketika tahapan pelepasan segel dan pembangkitan kembali mendekati puncaknya. Dan benar saja, Zetsu Hitam selama beribu-ribu tahun terus mengamati sambil perlahan tapi pasti menjalankan rencana pembangkitan Kaguya. Dengan sangat apik dan sangat terencana, Zetsu Hitam ini menciptakan sejarah dunia shinobi yang seperti berjalan alami, padahal ternyata itu semua bermuara pada bagaimana caranya Kaguya bisa bangkit kembali. Dan di akhir rencananya, Zetsu berhasil membuat Madara yang sudah memiliki mata Rinnegan
dan cakra para biju, dan sudah pasti inti tubuh Kaguya dalam Gedomazo di tubuhnya untuk menciptakan Mugen Tsukuyomi. Dan setelah itu, dia pun menusuk tubuh Madara dari belakang, di mana ternyata itu adalah untuk mentransfer data DNA Kaguya ke tubuh Madara dan menjadikan Madara inang bagi Kaguya. Apa yang dilakukan oleh Zetsu Hitam ini kurang lebih sama dengan fungsi karma itu sendiri. Tapi apakah Zetsu Hitam itu adalah karma versi alternatif? Kalau menurut saya sendiri, jawabannya iya. Tentunya, untuk menciptakan Zetsu Hitam itu harus dalam keadaan tertentu, di mana pertama, si Otsutsuki tidak dibunuh tapi disegel. Yang kedua, si Otsutsuki harus memiliki jumlah cakra yang cukup untuk menciptakan Zetsu Hitam. Dan Kaguya saat itu memiliki cakra yang sangat memadai setelah memakan buah cakra, dan bahkan sudah menyatu dengan Jubi itu sendiri. Jadi kesimpulannya, Otsutsuki itu punya dua cara bertahan hidup. Jika Otsutsuki itu memang akan mati, maka dia harus menyempatkan waktu untuk menanamkan karma ke tubuh makhluk hidup lain sesaat sebelum kematiannya. Dan yang kedua, jika Otsutsuki itu disegel dan bukannya dibunuh, maka dia bisa memilih untuk menciptakan Zetsu Hitam yang akan membebaskannya nanti dari segel itu. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. And Developers mengadakan giveaway setiap minggunya dengan hadiah voucher Google Play dengan nominal masing-masing Rp50.000 untuk 2 orang. Pengumuman pemenang setiap hari Selasa ya, dan ini terus ada setiap minggu. Caranya gampang banget. Yang pertama, teman-teman jangan lupa subscribe dan share channel And Developers. Dan yang kedua, silahkan komentar dengan menggunakan hashtag giveaway And Developers. Bebas mau komentar apa saja ya, dan juga mau sebanyak apa, silahkan komentar saja. Udah, itu aja syaratnya. Dan satu lagi, jika misal di minggu ini belum menang, jangan putus asa, karena komentarnya tetap bakal diikut sertakan buat undian giveaway minggu depan. Jadi kesempatan teman-teman tetap besar. Semangat ya!